Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu banggakan? Pada pertemuan kali ini ibu akan mengajarkan Al-Quran Hadis bab 5 kelas 9. Semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maaf suara ibu agak serak-serak karena ibu lagi demam, batuk, pilek. Tapi nggak apa-apa, semuanya pasti akan berlalu. Baiklah anak-anak ibu yang ibu banggakan, khususnya kelas 9, kita bertemu kembali dengan Ibu Eko Wahyuningsih. Semoga apa yang ibu sampaikan kali ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Diawali dengan mulailah memikirkan sebuah kesuksesan daripada sebuah kegagalan. Ini moto kita hari ini. Kita pikirkan masa depan dan kita tinggalkan suatu hal-hal yang tidak bermakna. Kelas 9 waktunya semakin dekat dengan kelulusan. Mari kita tingkatkan, raih ilmu sebanyak-banyaknya. Dalam pertemuan kali ini, urgensi adab menuntut ilmu dalam Islam itu sangat penting sekali. Islam menjadikan seseorang memiliki kedudukan yang mulia. Seseorang yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di mata manusia maupun Allah Subhanahu wa taala. Silahkan disimak buku kalian bab 5. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Lalu apa urgensinya? Ilmu bagi setiap muslim. Apakah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala? Itu yang terjadi kepada manusia yang pertama di bumi, yakni Nabi Adam alaihissalam. Manusia menjadi makhluk yang mulia berkat ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, otomatis jelas bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menuntut ilmu, kita perlukan adab. Ilmu, adab. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar. Gimana api tanpa kayu bakar? Apakah dia bisa hidup? Dan adab tanpa ilmu bagaikan jasad tanpa roh. Kita hidup memerlukan jasad. Nah, di dalam menuntut ilmu ada adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus punya niat yang tulus. Dan yang kedua, selalu berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita terima ini sangat bermanfaat buat kita. Yang ketiga, serius atau sungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat, haus akan ilmu pengetahuan. Artinya haus akan ilmu pengetahuan ini selalu penasaran dengan ilmu yang diberikan dan selalu ingin membaca. Dengan membaca kita akan mendapatkan berbagai banyak ilmu sama ilmu. Tentunya kita diperlukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama adalah anjuran yang pertama itu adalah membaca. Yang ketiga, hormat. Menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua, orang tua kita, menghormati siapapun yang lebih daripada kita. Tawadu dan tidak sombong. Kita punya dalam menuntut ilmu, adabnya kita punya sikap rendah hati, berlapang dada ketika belajar dengan orang yang lebih muda, tidak gengsi, dan juga tidak sombong. Ketika kita bisa, merasa bisa, kita sampaikan dan kita tunjukkan kesombongan itu. Nah, ini tidak penting dalam menuntut ilmu. Adabnya tawadu, menghormati dengan orang yang lebih muda, tidak sombong, tidak menutup diri dari saran yang diberikan orang-orang lain, mau berdiskusi, mau bertukar pikiran, mempraktekkan pelajaran dalam kegiatan sehari-hari. Pertama kali adalah niat. Innama a'malu bin niat. Dengan niat, doa, serius, dan haus dengan ilmu pengetahuan, ingin selalu membuka buku, ingin selalu membaca. Insya Allah
kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Di dalam surah Abasa ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu yuzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikru. Di dalam ayat tersebut, Abasa, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seseorang berita kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikru, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepada dirinya. Di dalam surah Abasa ayat 1 sampai 10. Makna yang terkandung di dalamnya adalah ada dua makna. Yang pertama tentang etika, yaitu sebelumnya Allah mengingatkan kepada kita tentang tugasnya Nabi dan Rasul, menghususkan bahwa peringatan hanya kepada satu orang, satu kaum, melainkan seluruh umat manusia, untuk tidak memandang kasta, jabatan, fisik. Artinya, kewajiban seorang muslim, umat Islam semuanya memberikan suatu kepada orang yang membutuhkan, termasuk ilmu pengetahuan dan pengajaran. Di dalam surah Abasa mengandung ayat tentang etika. Etika yang pertama, identitas orang untuk bimbel. Artinya apa? Di dalam etika kita memerlukan identitas, nama. Nama itu penting, membutuhkan untuk setiap orang yang ingin bimbingan belajar. Yang kedua, ilmu yang sesuai porsinya. Artinya mengajarkan ilmu sesuai dengan keinginannya, profesional. Artinya apa bakat dan minat kita. Yang ketiga adalah telaten dan sabar. Orang yang menuntut ilmu harus telaten. Artinya telaten ini telaten dan sabar. Artinya telaten itu tidak membosan. Kalau belum bisa, ulangin lagi. Ulangin. Dan yang terakhir adalah niat ikhlas karena Allah. Kita menuntut ilmu, niatkan ikhlas mencari ilmu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua tentang sikap. Apa itu sikap? Yaitu sikap adil. Memberikan pembelajaran kepada orang lain secara adil. Tidak membedakan mana yang ingin belajar atau tidak membedakan mana statusnya, kasta, harta, atau yang lainnya. Siapapun yang ingin belajar, kita harus bersikap adil. Dan yang kedua, husnuzon. Kita harus bersikap husnuzon, bersikap baik, prasangka baik. Kemudian yang ketiga adalah hati-hati. Dalam melakukan suatu tindakan tuh hati-hati, tidak ceroboh. Kemudian sopan. Bersikap lemah lembut terhadap murid-muridnya, terhadap teman yang lain, sopan, tidak sombong tadi. Di dalam menuntut ilmu juga diperlukan itu tadi sikap sopan, lemah lembut, dan tidak mudah marah. Nah ini ya, jadi harus telaten, harus sabar, niat ikhlas karena Allah, harus sopan, hati-hati, adil. Inilah makna yang terkandung dalam surah Abasa. Bagaimana pengamalannya? Pengamalannya adalah berlatih untuk mengambil keputusan. Nah, ini kita dengan adanya sikap tadi, kita bisa berlatih untuk mengambil suatu keputusan tidak buru-buru. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Selalu menjaga amanahnya. Ketika kita diberikan amanah, lekas kita sampaikan. Ikhlas, perhatian yang tidak memandang status.
Ini pengamalan. Hikmahnya dalam surah Abasa memberikan motivasi untuk menyambut orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, bahwa diberikan kesempatan untuk belajar sama seperti orang-orang yang kaya. Mempunyai tanggung jawab terhadap setiap persoalan. Mempunyai sikap tenang, nyaman dalam belajar. Dengan perkara yang ada, menuntut ilmu, ketika kita melakukan kesalahan, ditegur, maka kita tidak boleh marah. Dan ilmu yang kita terima akan menjadi bermanfaat. Manfaat ilmu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bahwa kita punya sikap sadar manusia itu tempatnya salah. Ketika kita ditegur oleh orang lain, maka kita jangan marah. Itulah anak-anak ibu yang ibu banggakan. Marilah kita amalkan, kita pahami apa yang ibu sampaikan hari ini. Dan di dalam hadis ada mengatakan, An Anas radhiyallahu anhu marfu, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarju. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadisnya secara marfu, man kharaja fi talabul ilmi, man barang siapa kharaja keluar fi talabul ilmi untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, hatta yarju, sampai dia pulang. Artinya ketika kita menuntut ilmu, kita akan dilindungi oleh Allah sampai kita pulang. Demikian, terima kasih pertemuan kita hari ini. Semangat belajar anak-anak ibu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.